Siswa Kaltim, baik. Dengan bos Bosda. provinsi itu untuk semuanya Pak. Jadi tidak hanya sekolah-sekolah di bawah kewenangan kita, termasuk yang MA. Oh, mulia sekali Ya. ya. Ini MA ini dibantu oleh Kaltim ini, ya kan? Karena bagaimanapun kan memang sekolahnya MA secara kelembagaan di bawah Kemenak, tapi kan warga kami Pak. Anak kita ya Pak ya, anak-anak kita ya Pak ya. Perasaan ada Pak. gitu yang kayak Kalau gitu. berpikirnya begini enak Pak, nggak ada Nah pembatasan. itu apa? Kalau Bapak cari Baik, mudah-mudahan kalau sertifikat ini. yang tadi yang untuk anak SMA siswa secara siswa satu siswa belum ada ya izin ya Pak tadi Pak ya? Yang satu sekolah belum. Statusnya sebagai siswa izin, siswa SMA SMK. Oh ya Bosda itu otomatis dapat. Oke, baik. Oke. Siap. Lanjut ya. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan sinergi program kita bisa terjadi Pak. Amin. Anaknya yang itu bosdanya untuk SPP-nya mungkin ya. Kemudian yang miskin ini dapat PIP untuk beli ya sepatu, tas dan sebagainya untuk ongkos untuk ketentuan kita ya. Izin ya Pak SG. Siap Mbak. Siap. Lanjut Mas. Lanjut. Saya sedikit lagi aja nggak lama-lama, yang penting tanya jawabnya ya nih. Oke, ini pengertian ini sudah saya sampaikan tadi, ada istilah PIP itu programnya, ya kan? Kalau KIP itu kartunya, gitu kan? Sekarang ada pemahaman lagi, ada KIP di Dasmen, ada KIP kuliah. Jadi saya kira lanjut ini sudah dipahami Pak ya, Bapak sekalian ya. Mungkin kalau ada anggota atau komisi yang menyampaikan atas program ini juga sebenarnya programnya sama, programnya KIP kuliah ini, programnya uang APBN ini, uang PIP ini. Jadi yang lewat pemangku kadang-kadang disalah pengertikan gitu, bantuan dari personal ya, mohon maaf ya. Sebenarnya ya uang PIP ini kalau yang dimaksudkan adalah PIP yang 500 juta, itu ya Pak ya. Tadi sempat saya singgung DTKS, saya kira sudah dipahami Pak Ibu ya. DTKS ini isinya data sebenarnya ya, data keluarga atau anak atau personal yang data keluarga yang tidak mampu atau rentan yang masuk dalam hitungan DTKS itu masuk dalam hitungan desil 1 sampai 4 yang termiskin di dunia di Indonesia. Nah, DTKS inilah yang menjadi sasaran prioritas siswa atau anak didik penerima PIP di Dasmen. Di DTKS ini juga menjadi prioritas di KIP kuliah juga Bapak. Jadi sebenarnya anak-anak yang masuk di KIP kuliah, yang diseleksi, yang verifikasi masuk di KIP kuliah adalah anak-anak yang punya KIP tadi, yang notabene-nya juga DTKS-nya masih aktif atau masih dalam kategori DTKS. Bisa saja mungkin menerima PKH atau program-program bansos lainnya yang dalam skup atau dalam range desil 1 sampai 4 gitu ya. Jadi ini penting ini Bapak Ibu, ini banyak sekali anak-anak yang keluarga yang tidak mampu tapi belum bisa masuk ke DTKS. Nah inilah kami mohon dipahami Pak, bahwa kami dalam penetapan sasaran juga sesuai ketentuan. Bagaimanapun juga yang dikeluarkan oleh DTKS adalah menjadi prioritas sasaran di kami di PIP untuk disalurkan, untuk ditetapkan dananya. Lanjut Mas Randy. Satu lagi Mas ini apa? Ini duitnya, ini gampang ini. Izin di sini ada kepala sekolah tadi Pak Putu. Pak, halo. Ini siapa ini yang bicara ini, izin? Halo, Bapak sekalian. Saya jelaskan sedikit mengenai unit cost atau satuan biayanya. Tadi saya nggak sempat dengar biayanya berapa, tapi dari PIP di Dasmen Pak untuk siswa SMA SMK adalah 1 juta atau 500. Kira-kira 1.500.000-nya dipahami ya, siapa yang 500 atau kapan mendapatkan bantuan 500, kapan bantuan dapatnya 1 juta. Jadi kalau gampangannya mengetahui atau memegang ini adalah PIP diberikan kan selama setahun anggaran untuk setiap anak 1 kali dalam 1 anggaran. Jadi setiap anak yang layak mendapatkan PIP kami salurkan bantuannya selama 1 kali dalam 1 tahun. Gitu.
Mas Randy, tolong yang ini di Pak Muafik, Mas Randy, tolong di mute dulu. Bapak Ibu izin, Bapak Ibu di mute dulu mikrofonnya biar kita bisa fokus sama-sama. Oke. Nah ini kita ngitungnya gampang. Siapa yang mendapatkan 5 tadi adalah tergantung berapa lama anak bersekolah di tahun anggaran. Jadi saya ambil contoh, ambil gampangan sampel saja untuk periode Januari-Juni kemarin yang udah lewat ya. Januari-Juni itu yang belajar selama 6 bulan siapa? Hanya kelas 12, kelas 13 ya. Izin Pak Kris ya, demikian ya. Maka yang kelas 12, kelas 13 inilah yang SMK misalnya adalah dapatnya 500.000 gitu. Sedangkan kelas 10, kelas 11 karena belajarnya akan setahun, jadi setahun ya. Itu tahun anggaran, maksudnya dalam setahun anggaran yang sama 2020 adalah berapanya 1 juta. Jadi hitungannya gampangnya begitu. Jadi berapa lama anak bersekolah di tahun berkenaan, ya. Demikian juga yang periode Juli Desember nanti atau sekarang ini, maka yang dapat 500 hanya kelas 12. Sorry, kelas 10, mohon maaf, kelas 10. Jadi yang periode Juli Desember, saya ulangi lagi, yang dapat 500 atau separuhnya dari unit kos PIP adalah kelas 10 karena belajarnya hanya atau berada di sekolah selama 6 bulan, gitu ya. Gampangannya begitu mengetahuinya, ya. Lanjut, Mas Randy. Apa lagi nih, Mas? Ini saya kira sudah saya jelaskan bahwa poinnya yang penting di sini bahwa tadi anak-anak yang pindah gitu ya, pindah jalur pendidikan dari MTS atau MA yang disebutkan oleh Pak Kris tadi, pindah ke jalur formal di SMA SMK, anak ini masih berhak mendapatkan bantuan PIP, ya kan? Dengan cara tentu saja sama, memasukkan nomor KIP-nya ke Dapodik. Kalau misalnya tadi anak dari MTS masuk ke SMA atau SMK, maka nomor KIP yang ada yang pernah diterima di MTS dimasukkan ke Dapodik. Nah, nanti kami cek berdasarkan data itu, kami verifikasi bahwa dia memang betul nomor KIP-nya benar atau valid sehingga bisa kita tetapkan selanjutnya sebagai penerima bantuan. Gitu ya. Jadi ini poinnya itu. Bahwa PIP kemarin dilaksanakan oleh 3 kementerian, datanya dari Kemensos lewat DTKS tadi, kemudian kami mengeksekusi bantuannya. Jadi di Kemenak pun itu menggunakan DTKS Bapak Ibu ya, sama dengan kami, ya kan? Dan insya Allah nggak double, karena kita sudah punya sistem integrasi namanya 6NG tadi. Ya, lanjut Mas Randy. Tujuan, mudah-mudahan bisa dipahami semua Bapak Ibu ya. Kita tadi tujuan dari yang disampaikan Pak Kris, Pak Kapit lebih mulia dari ini ya, meningkatkan harkat pendidikan anak-anak yang tidak mampu betul. Arahnya ke sana sebenarnya ya. Tapi di sini jelas disebutkan di Ciplak kita, di Permendikbud kita ada untuk menemukan biar nggak DO ya Pak ya. Jadi anak-anak yang punya dapat PIP ini justru jangan DO, jangan sampai anak dapat PIP malah DO. Ini nanti malah sayang duitnya, secara tujuan juga tercapai. Tolonglah di track, dikawal ya Bapak Ibu ya. Anak-anak yang punya PIP ini karena mungkin ekonominya keterbatasan, jangan sampai putus sekolah biar minimal lulus SMA SMK sesuai dengan tujuan PIP ini. Tujuan yang lain saya kira agak berat juga, cuma kita lanjutkan saja bagaimana caranya menarik siswa yang putus sekolah supaya balik lagi ke pendidikan dan sebagainya. Lanjut Mas Randy. Prinsip pelaksanaan ini mendasari Bapak Ibu ya, mendasari keterlaksanaan atau pelaksanaan program ilmunya ada semacam di sini. Yang semuanya itu goalnya atau arahnya adalah tadi PIP dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi anak penerima. Ujungnya yang saya pegang dari Pak Kris adalah meningkatkan harkat pendidikan. Kita sudah mencoba transparan Pak Kris, izin ya. Kami mencoba sudah transparan melalui Si Pintar. Jadi Si Pintar itu salah satu mekanisme kami, salah satu tools kami ya, wahana kami untuk mentransparankan program PIP ini. Semua SK kami sampaikan ke dinas provinsi, ke KJD, KKS, ke sekolah, hingga harapannya itu cepat, harapannya transparan, siapapun tahu. Bahkan
di web Si Pintar yang umum itu juga sekolah warga atau masyarakat bisa ngecek langsung apakah KIP-nya dia cair apa tidak dan sebagainya. Progresnya per provinsi bagaimana, progres per kabupaten kota bagaimana. Ini salah satu upaya transparansi. Jadi semua kita clearkan, datanya pun dari provinsi sekarang ya sudah lebih clear, transparan semua. Mudah-mudahan prinsip-prinsip ini juga dilaksanakan oleh mulai dari tingkat sekolah juga transparan, buka pengumuman ya kan, siapa yang ingin mengajukan PIP, transparan memberikan mendatanya dan sebagainya. Saya kira kalau prinsip ini dilaksanakan, insya Allah goalnya tadi ya gampang lah ya. Termasuk dalam pencairan ya, dalam tingkat akuntabel ini, akuntabel prinsip mana ya? Prinsip yang kelima, 6 ini izin saya sampaikan. Saat ini Pak Kris kami laporkan ke Bapak bahwa di Si Pintar itu ada semacam apa ya, feedback yang kami harapkan dari sekolah bisa diperoleh gitu loh. Jadi saat ini di menu Si Pintar Pak Kris saya laporkan ada kewajiban kewajiban sekolah untuk mengirim foto buku tabungan bagi anak-anak yang udah mencairkan, gitu Pak ya. Jadi bukunya difoto, kemudian diupload ke Si Pintar. Mengapa ini diperlukan? Jelas adalah merupakan semacam bukti real atau fakta bahwa dana itu sudah sampai ke anak. Dan sisi lain kita mengejar bank, mendesak bank, menekan bank agar penyaluran PIP dilakukan dengan baik sesuai ketentuan kami, sesuai MOU kami dengan bank. Jadi bukunya harus ada Pak Kris. Ini kalau ada nanti ternyata anak mengaktifasi rekening PIP-nya cuma tinggal dikasih apa-apa, dikasih buku, dikasih lembar kertas, itu tidak sesuai dengan MOU kami, tidak sesuai dengan ketentuan bahwa bank harus mengeluarkan bukunya. Mengapa demikian? Apalagi sekarang ditambah kewajiban, mohon maaf, semacam kewajiban ya, mengupload buku itu. Gitu. Artinya sekolah pun mengerti berapa uangnya yang masuk, berapa saldonya. Ada sisi lain dari pelaporan ini, ya kan? Siswa juga harus melaporkan, menyampaikan bukunya untuk segera disampaikan. Gitu. Artinya ada keterbukaan, transparansi. Jadi tidak hanya uang siswa saja. Ini uang saya, sekolah saya. Tentunya tidak. Kita juga bisa tahu sebenarnya dalam konteks itu ya. Saya tahu uangnya tinggal berapa, uangnya apa saja bila perlu. Bahkan izin Pak Kris, mumpung ingat saya sampaikan begini. Terkait dengan ini ada yang menyampaikan begini, Pak, kami tidak bisa memantau penggunaan uang PIP, gitu Bapak. Karena apa? Caranya langsung ke siswa, ke rekening, ke KTM dan sebagainya. Loh, saya ngomong selalu begini Bapak, itu kan siswa kan sekolah tidak hanya sehari toh. Siswa kan bolak-balik ke sekolah. Masa ya Bapak nggak bisa nanya PIP-nya untuk apa saja? Kayak gitu Pak Kris ini. Nah, ya kan gampang sebenarnya. Nah, ada ide, ada tips dari mana saya lupa ini. Ada teman-teman dari Kalimantan atau mana, ada sekolah menerapkan begini Pak Kris. Bagi terhadap yang menerima itu, sekolah membuat semacam lembar kertas atau A4 dibagi dua itu, menuliskan peruntukan PIP Pak. Jadi misalnya untuk beli baju RP berapa, silakan diisi siswa, diajarkan semua. Nah nanti tolong form ini dikembalikan ke sekolah sehingga sekolah punya data bahwa PIP-nya yang diberikan ke masing-masing siswa itu untuk apa. Itu ada tips begitu Pak. Bisa dilaksanakan di sekolah itu. Saya juga heran, wah kok bisa, saya nanyakan ke kepala sekolah aja, kok bisa loh, bisa dong Pak. Kenapa enggak bisa? Wah itu PIP kan anak mencairkan kan perlu tanda tangan saya, perlu keterangan kepala sekolah, gitu kan. Begitu rapat komite, rapat dengan orang tua, saya sampaikan, kami bisa membantu untuk mencairkan, tapi tolong bantu kami juga, berikan data ke kami juga bahwa saya nggak minta uangnya, saya hanya minta dilaporkan saja uangnya untuk apa, formnya disampaikan, beres tuh Pak, mantap itu, ya kan. Nah nanti kalau dibawa ke pemimpinan Pak Kris ini, kalau ada rekap di Kaltim PIP yang untuk baju sekian ratus juta, mantap. Itu Pak Kris. Iya kan Pak Kris? Insyaallah. Iya itu bisa akuntabel betul itu. Kalau ditanya oleh BPK, berapa uang PIP yang di Kaltim yang digunakan untuk beli buku, Pak Kris bisa jawab. Wah, saya hormat.
betul ini saya mau ke Bapak ini ya. Itu ide saja Pak, silakan dilakukan kalau memang bisa gitu ya. Tapi saya kira penting gitu ya. Apalagi ada kewajiban tadi akuntabel dan sebagainya sebenarnya sekolah juga melakukan ini. Satu lagi Pak, yang saya laporkan ke Bapak bahwa kewajiban sekolah di tingkat di implementasi PIP ini ada satu lagi yaitu mengkonfirmasi status rekening PIP masing-masing siswa. Di Sipinta itu ada kolom data, ada kolom isian namanya status konfirmasi. Itu yang mengisi sekolah. Buat apa? Buat mengkonfirmasi status atas rekening yang ada di Sipinta. Jadi kalau yang di Sipinta ini kan datanya dari BNI ya, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang data dari BNI itu nggak update. Ada yang sudah mencairkan, tapi datanya belum mencairkan. Ini siapa nih yang izin? Tolong tunggu dulu. Izin Bapak Ibu yang kita fokus sebentar. Nah sebaliknya dari bank BNI laporan ke kami yang masuk ke Sipintar, karena Sipintar itu berdasarkan laporan BNI ya Bapak Ibu ya. Itu ada yang anak yang belum mencairkan, statusnya sudah mencairkan. Nah, ini yang apa menjadi menurut saya perlu diklarifikasi. Bahaya kalau ada kondisi begini. Sementara sebenarnya sekolah tahu betul anaknya atau siswa ini belum mencairkan misalnya. Oleh karena itu, mohon sekali bantuannya kepada para operator sekolah ya, para kepala sekolah ingatkan. Selain melaporkan tadi kan bukunya kelihatan dicontreng, dipilih statusnya. Apakah sudah mencairkan, apakah belum, ataukah meninggal, ataukah menolak, itu namanya menu konfirmasi. Sangat perlu Pak. Apalagi nanti nih Pak, Bapak sekalian ya, katakanlah misalnya pengembalian kemarin 2018 ya, karena PIP yang SK tahun 2018 kan sudah kami kembalikan ke kas negara Pak. Ada saja per tanggal 30 Juni. 30 Juni. Nah, bisa jadi Pak, ada dokumen sekolah yang masuk sebelum 30 Juni ke bank, gitu ya, lengkap dokumennya, tapi sampai dengan tanggal 30 Juni itu nggak jelas statusnya. Ini yang penting, ya Pak ya. Jadi dokumen semua lengkap nih, katakan ada 30 siswa SMA, mana nih, SMA Samarinda misalnya, satu Samarinda, menyampaikan ke bank BNI Samarinda sebelum tanggal 30 sudah diberikan datanya. Tapi sampai dengan tanggal 30 belum jelas informasinya. Saya ini masih meeting, belum tahu selesainya jam berapa gitu. Kalau selesai mbaknya masih di sana, saya mampir gitu. Tolong sebelum cek saya untuk balik PIP kan yang gitu. 2018 kemarin di Sipinta itu udah cair apa belum? Konfirmasi, dicek dengan siswanya, gitu ya. Udah cair apa belum? Itulah gunanya Pak. Jadi ini menjadi bahan kami, data kami, juga data provinsi, rekonsiliasi provinsi itu bisa digunakan, bisa komplain ke kami. Pak Kirom, itu data di Sipintar kok, yang belum cair kok 900 siswa, padahal kami konfirmasi ke sekolah berdasarkan Sipintar ini cuma 500. Maaf jadi merepotkan. Nah, ini yang menjadi apa perhatian kita semua Pak. Jangan sampai ada perbedaan status atas dana PIP di rekening siswa ini. Saya kira itu keperluannya untuk kita semua ya. Lanjut Mas. Mas Randy lanjut. Nah ini tadi sudah saya jelaskan Pak Kris ya, Bapak Ibu sekalian, kalau yang secara kategori besar TKS kita piringkan ke Dapodik, yang kedua adalah usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi ya, yang melalui atau yang masuk dari Dapodiknya. Jadi Dapodiknya usulan dari sekolah ke Dapodik nanti secara sistem masuk ke Sipintar. Kategorinya ini Pak Kris ya. Jadi diusahakan atau anak-anak yang sudah masuk di SK sebelumnya itu jangan sekolah usulkan lagi. Tidak bisa itu karena ketentuannya juga 1 tahun sekali anak itu dapat. Kemudian mungkin saja kan banyak anak lain yang kondisinya secara ekonomi tidak beruntung atau miskin perlu bantuan ini. Jadi usulan yang dari sekolah masuk ke pendidikan provinsi adalah anak-anak yang memang secara ekonomi tidak beruntung atau miskin yang belum masuk ke TKS, poinnya itu, atau yang belum punya KIP sebenarnya ya.
Dengan demikian nanti bisa diverifikasi dengan baik oleh provinsi ya. Apalagi Pak Kris izin, Pak Kris kalau di Kaltim ini MKKS atau KCD? Kenapa? Di tingkat daerah, di tingkat kabupaten kota itu ada KCD atau MKKS menggunakan jalur provinsi ya? Ada cabang dinas dari 10 kabupaten kota itu. Oke. Persetujuan Kemendagri kita membentuk 6 cabang dinas. Ya, cabang dinas. Nah, kecuali yang Samarinda itu kan sesuai dengan Permendagri tidak boleh ada cabang dinas yang menghandle MKKS tuh Pak Agus tuh yang ada gambarnya paling gagal. Oh, Pak Agus yang paling gagal. Nah, iya. Mantap. Baik. Berarti kalau demikian ada 6 KC